Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil artikel yang kami buat. Artikel kami dengan tema isu tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kami mengambil judul yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia guru. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Handayani Sriyono Putri, Rufiatun Munawaroh, Sela Ferika, Suswijaya Fitriana, dan Wardatun Nida. Tenaga pendidik merupakan unsur terdepan yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Tenaga pendidik yang kompeten sangat menjamin perbaikan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa guru memang harus memiliki kompetensi yang luar biasa. Rendahnya kompetensi guru salah satunya disebabkan oleh minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru. Dari hasil observasi beberapa artikel yang kami baca menunjukkan bahwa mahasiswa kependidikan agak terpaksa kuliah di kependidikan. Itu disebabkan karena mereka tidak diterima di jurusan yang lain. Nah, bahkan ada mahasiswa yang tidak ingin menjadi guru setelah mereka lulus dari fakultas kependidikan dengan alasan masa depan menjadi guru masih tidak menjanjikan. Nah, hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Finlandia, di mana di Finlandia sangat ketat untuk masuk jurusan pendidikan. Bahkan, pendidikan merupakan fakultas paling bergengsi dibandingkan dengan fakultas lain. Hal ini disebabkan gaji guru di Finlandia sangat besar, serta negara dan rakyat Finlandia pun menempatkan guru sebagai profesi terhormat, dan mereka yang menyandang profesi guru merasa mendapat sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri. Menurut Suparman pada tahun 2012 mengatakan, upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang sistematik untuk mengembangkan pembelajaran yang menggunakan pijakan teknologi pembelajaran seperti yang pertama, mengidentifikasi pembelajaran, yang kedua, mengembangkan pembelajaran, dan yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Secara umum, ada beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan. Nah, strategi tersebut diantaranya adalah dengan program pendidikan dan pelatihan, workshop, dan diskusi atau rapat antar tenaga kependidikan dalam satu organisasi. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut harus ada peran dari kepala sekolah, peran dari guru dan staf sekolah, serta peran dari pemerintah. Adapun bagian-bagian yang harus ada dalam upaya untuk mewujudkan mutu, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada mutu, pendidikan dan pelatihan, struktur pendukung, komunikasi, ganjaran dan pengakuan, serta pengukuran. Strategi formulation ini sangat penting untuk dilaksanakan karena adanya keterbatasan yang dihadapi oleh organisasi. Misalnya, keterbatasan sumber dana dan kemampuan dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Sehingga perlu disusun strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan organisasi. Nah, dalam penyusunan strategi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kemudian mengenali lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Dan yang terakhir, melakukan analisis yang bermanfaat dalam organisasi untuk mempertahankan eksistensi.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan lainnya yaitu orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Menurut David Hanger dan Thomas, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja. Dalam merumuskan strategi yang akan digunakan, maka langkah yang pertama dilakukan adalah menganalisis lingkungan untuk mengetahui sasaran-sasaran program. Kemudian setelah diketahui sasaran program, lalu dirumuskan program apa yang diterapkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan program yang telah direncanakan, dan langkah terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan. Guru seharusnya merupakan arsitek pembelajaran di kelasnya sendiri. Guru juga yang menciptakan proses pembelajaran berkualitas, tetapi tetap mengutamakan belajar yang menyenangkan bagi siswa.